Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sukmawati R, NIM 200301502059, kelas PJKRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Panduan Praktis Pemeriksaan Fisik Umum atau Physical Assessment. Physical Assessment atau panduan praktis pemeriksaan fisik umum memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu tujuan umum pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik pada klien dengan cara sistematik dan benar, sehingga dapat membantu menegakkan diagnosa dan akhirnya memberikan intervensi serta implementasi keperawatan dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua yaitu tujuan khusus pembelajaran. Setelah melakukan praktek di laboratorium, mahasiswa dapat 1. Menjelaskan prinsip umum pengkajian, 2. Mendemonstrasikan cara pendekatan atau anamnesa pada klien, ketiga, menyiapkan alat yang diperlukan dalam pemeriksaan fisik, 4. Mengatur posisi pasien saat melakukan pemeriksaan fisik, 5. Menyiapkan lingkungan yang aman dan nyaman, 6. Mendemonstrasikan teknik-teknik pengkajian, kemudian yang ketujuh, melakukan pendokumentasian hasil pemeriksaan. Adapun materi yang harus dikuasai yaitu, yang pertama, teknik komunikasi terapeutik, yang kedua, dasar-dasar teori tahapan pemeriksaan fisik. Kemudian alat dan bahan yang digunakan yaitu 1. Klien dan status klien, 2. Meja dorong atau baki, 3. Alat-alat sesuai kebutuhan pemeriksaan seperti tensimeter, termometer, stetoskop, lampu kepala, lampu senter, kemudian alat dan bahan lainnya. Adapun langkah-langkah physical assessment, yaitu sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ucapkanlah salam kepada klien dan perkenalkan diri Anda, jabat tangan kalau mungkin, kemudian dilanjutkan dengan lakukan pendekatan interpersonal yang ramah, sopan, menghargai klien, kemudian dapatkan data biografi klien. Yang kedua, jelaskan maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan fisik ini. Yang ketiga, siapkan alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian, lakukan pemeriksaan sesuai langkah-langkah berikut. 1. Anamnesa atau keluhan utama. Merupakan keluhan yang dirasakan klien sehingga menjadi alasan klien dibawa ke rumah sakit. Riwayat penyakit sekarang. Kronologis dari penyakit yang diderita saat ini, mulai awal hingga dibawa ke rumah sakit secara lengkap. Kedua, pola pemeliharaan kesehatan, yang terdiri dari pola pemenuhan kebutuhan nutrisi, pola eliminasi, pola istirahat tidur, pola kebersihan diri atau personal hygiene, kemudian aktivitas lainnya. Yang ketiga, riwayat psikologis, terdiri dari status emosi, gaya komunikasi, pola interaksi, pola pertahanan, kemudian dampak dirawat di rumah sakit. Adapun yang dapat dilakukan pemeriksaannya seperti pemeriksaan tanda-tanda vital yang terdiri dari mengukur tekanan darah, menghitung denyut nadi per menit, menghitung frekuensi pernapasan per menit, mengukur suhu tubuh. Yang kedua, keadaan umum, menilai keadaan sakit klien dari hasil infeksi umum, misalkan klien terbaring dengan terpasang infus D5%, pernapasan dispense, klien dapat makan sendiri dan tidak ke kamar mandi. Yang ketiga, pemeriksaan integumen, rambut dan kuku. Yang pertama yaitu integumen, kedua identifikasi luka pada kulit, yang ketiga pemeriksaan rambut, yang keempat pemeriksaan kuku. Kemudian pemeriksaan yang keempat yaitu pemeriksaan kepala, wajah, dan leher. Terdiri dari pemeriksaan kepala, pemeriksaan mata, pemeriksaan telinga, hidung, mulut, dan rahang, pemeriksaan wajah, kemudian yang terakhir pemeriksaan leher. Kemudian pemeriksaan yang kelima yaitu pemeriksaan payudara dan ketiak, yang terdiri dari infeksi ukuran payudara, bentuk dan kesimetrisan, kemudian adakah pembengkakan yang terjadi. Yang kedua, palpasi, adakah sekret dari puting atau adakah nyeri tekan atau kekenyalan, apakah ada benjolan, massa atau tidak. Kemudian pemeriksaan yang bisa dilakukan yang terakhir yaitu pemeriksaan torak dan paru. Secara umum pada beberapa garis bayangan yang digunakan dalam pemeriksaan torak yaitu yang pertama, garis midsternalis, yaitu garis yang ditarik dari garis tengah sternal ke bawah. Kemudian yang kedua yaitu garis midclavikula, garis yang ditarik dari pertengahan klavikula ke bawah.
Yang ketiga, garis aksilaris. Garis yang ditarik dari pertengahan aksila ke bawah. Yang keempat, garis mid spinalis, garis yang ditarik dari pertengahan spinal ke bawah. Kemudian yang terakhir yaitu garis mid scapula, garis yang ditarik dari pertengahan scapula ke bawah. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.